Terima kasih, Ibu. Apakah pertama saya mau bertanya dulu, apakah suara saya jelas terdengar? Sangat jelas dong. Oke, baik. Terima kasih. Eh, saya mulai dari mana sebaiknya? Saya masuk biara tahun 2006 mestinya ya. Karena kalau orang sudah masuk biara, seringkali dia lupa waktu. Jadi hari kemarin, hari esok, hari tahun yang lalu itu campur aduk menjadi satu. Karena kami hidup dalam ritme yang cukup teratur, meskipun setiap hari itu ada variasinya. Nah, tapi saya asli dari Indonesia, saya lahir di Yogyakarta, dan kemudian saya bekerja di Jakarta. Jadi mungkin kalau um, Bapak Ibu yang hadir di sini tinggal di dua kota itu atau pernah tinggal di dua kota itu, mungkin pernah bertemu saya di gereja. Tapi tahun 2006, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya saya eh, mendapatkan bahwa saya dipanggil untuk menjadi rahib Benediktin. Dan seperti yang kita ketahui di Indonesia belum ada biara Benediktin itu, sehingga saya kemudian menghubungi beberapa biara di luar negeri, dan akhirnya ternyata ada biara di tanah kelahiran Santo Benediktus sendiri, yaitu di Norja, yang cocok dengan saya. Jadi kami punya gelombang yang sama, karena orang yang mencari biara itu tidak seperti orang yang mau bergabung ke ordo-ordo atau tarekat-tarekat yang istilahnya aktif ya. Karena kalau saya mau bergabung dengan katakanlah Fransiskan ya, saya bisa bergabung di Indonesia atau di Singapura atau di Italia, itu tidak masalah. Karena nanti para Fransiskan itu akan beredar dari tempat ke tempat, dari provinsi ke provinsi. Maksudnya provinsi itu provinsi dari tarekat masing-masingnya, ataupun dari negara ke negara. Tetapi seorang yang mau masuk ke biara kontemplatif, katakanlah Benediktin atau terapis, tidak hanya menentukan bahwa saya ingin menjadi rahib, tapi juga harus mencari rumah yang cocok. Seperti ketika orang-orang muda itu mencari pasangan hidup. Jadi tidak hanya saya ingin menikah dengan sembarang orang, tidak bisa. Saya menikah dengan seorang tertentu. Lalu mulailah relasi itu dijalin, dan dari situ tumbuh suatu kecocokan. Nah, di sini yang terjadi adalah bahwa dengan biara di Norja ini, di tempat kelahiran Santo Benediktus sendiri, saya menemukan kecocokan. Lalu saya akhirnya masuk biara tahun 2006. Setelah itu 5 tahun kemudian, tahun 2011, saya mengucapkan kaul kekal sebagai rahib eh, penuh. Dan sampai sekarang saya tinggal di Norja, karena rahib itu juga mengucapkan kaul yang khusus yang namanya kaul stabilitas, yaitu bahwa dia um, berjanji untuk tinggal di komunitasnya sampai mati. Itu namanya kaul stabilitas. Dan kaul stabilitas ini adalah kaul yang menjamin uh, seorang rahib untuk bisa memperdalam um, pencariannya akan Allah, karena dia tidak lari ke sana kemari atau tidak tergoda untuk uh, berjalan-jalan meskipun dengan pikirannya. Juga bisa, kita bisa berjalan dengan pikiran, apalagi kalau kita membawa HP atau membawa komputer ya, dengan Google Maps kita bisa bertamasya ke seluruh dunia, tidak usah keluar dari biara. Nah, jadi kaul stabilitas ini membantu rahib untuk tetap dalam panggilannya. Kemudian akhir-akhir ini juga saya mendapat tugas untuk mengadakan kerasulan atau apostolat di Indonesia, terutama memperkenalkan spiritualitas Santo Benediktus dan
Di dalam dunia musik saya juga berkecimpung dalam nyanyian Gregorian. Jadi kalau ada yang meminta saya, maka saya juga memberikan pelatihan dan pendidikan semacam itu untuk nyanyian Gregorian. Karena nyanyian Gregorian adalah nyanyian yang pada saat ini yaitu dikembangkan oleh para rahib, khususnya para rahib Benediktin. Apakah perkenalan ini sudah cukup? Kalau belum, bisa ditanyakan atau sambil lalu nanti bisa Ibu menambahkan apa yang belum saya sampaikan. Kira-kira begitu. Cukup, cukup dong. Oke, ini adalah slideshow yang akan mengantar kita ke topik yang sudah kita sepakati, yaitu pencarian akan Allah. Nah, sebelumnya saya sudah diminta oleh Ibu Regina untuk melanjutkan apa yang belum sempat dibicarakan di dalam pertemuan yang lalu, yaitu medali Santo Benedictus. Nah, di sini, next. Di sini, terima kasih Pak Kusnen. Di sini uraiannya saya ambil dari situs yang cukup lengkap ini. Bisa dicek sendiri situsnya, namanya adalah osb.org. Ini adalah sebuah situs yang dibuat oleh Biara Santo Yohanes di Amerika Serikat, tetapi mewakili atau dipersembahkan kepada Ordo Benediktin. Jadi ini bukan situs resmi dari Ordo Benediktin, tetapi mengandung banyak informasi mengenai seluk-beluk hidup monastik, khususnya di dalam semangat Ordo Benediktin. Nah, maka di sini saya mendapat informasi sedikit mengenai medali Santo Benedictus. Ya, kita ikuti saja uraiannya yang saya sarikan dari satu halaman yang menjelaskan medali Santo Benedictus ini di situs osb.org. Next. Nah, kita hanya mempunyai satu riwayat Santo Benedictus yang ditinggalkan oleh Mahaguru Gereja yang besar, yaitu Santo Gregorius Agung sekaligus Paus, yang hidup pada 540 sampai 604. Nah, Paus ini memiliki banyak sekali karya-karya spiritual. Di antaranya adalah sebuah buku yang namanya Dialog-Dialog, yang terdiri atas 4 jilid, yang intinya adalah mengisahkan bahwa di zaman di zaman Santo Gregorius Agung, yaitu di zaman itu, masih ada orang-orang yang menjadi orang-orang suci, yang sanggup untuk memberikan mujizat-mujizat dan sanggup untuk menjadi saluran dari rahmat Allah kepada umat. Maka dia menulis rangkaian dialog itu sebagai bukti bahwa di sini ada orang suci, di sana ada orang suci. Dan yang istimewa adalah bahwa di jilid yang kedua itu dia mengkhususkan seluruh pembicaraannya untuk riwayat Santo Benedictus. Ini sangat istimewa karena di jilid 1 misalnya ada riwayat banyak orang kudus di seluruh Italia. Nah, tetapi di sini hanya dikatakan riwayat Santo Benedictus yang disajikan dengan cara dialog. Jadi penceritanya adalah Santo Gregorius sendiri, kemudian ada penanggapnya yaitu seorang diakon yang namanya Petrus. Jadi di dalam tanya jawab ini maka mengalir kisah Santo Benedictus yang sudah disampaikan dalam pengajaran yang lalu. Yang perlu diamati di sini adalah bahwa Santo Benedictus banyak sekali mengerjakan mujizat, dan mujizat itu selalu didahului dengan doa, dan kemudian ditambahi, ditutup, diawali ya. Doa itu ditutup dengan sebuah tanda salib. Jadi Santo Benedictus membuat tanda salib. Tanda salib tidak hanya dibuat ketika dia berdoa untuk mujizat-mujizat, tapi rupanya ini sudah menjadi kebiasaannya.
Jadi nanti seperti kita lihat ketika dia ada di sebuah biara yang ketika itu dia didaulat untuk menjadi abbas dari biara itu di Vicovaro, yang ternyata rahib-rahibnya adalah orang-orang yang eh, menyeleweng dan tidak mau ditertibkan, sehingga mereka malah memberikan racun kepada Santo Benedictus. Dia memberkati lebih dahulu piala yang diberikan kepadanya itu, sehingga kemudian piala itu pecah berkeping-keping oleh karena berkatnya. Sehingga ketahuan bahwa di situ ada racun. Nah, karena itu maka di dalam dunia Benediktin kemudian muncul berbagai bentuk medali atau salib, crucifix ya. Crucifix itu terjemahan Indonesianya agak panjang karena tidak ada terjemahan satu kata. Crucifix itu adalah salib yang ada tubuh Yesusnya. Ya, kalau bahasa Inggris itu crucifix. Nah, itu bedanya dengan cross. Kalau cross itu hanya salib saja, tidak ada apa-apanya. Crucifix itu adalah salib yang ada tubuh Kristus atau korpusnya. Nah, kemudian medali yang sering kita lihat itu namanya medali Jubileum. Karena dikeluarkan oleh keabasan atau Biara Monte Cassino di Italia pada 1880 dalam rangka pesta kelahiran Santo Benedictus yang ke 1400 ya. Santo Benedictus lahir pada tahun 480 Masehi. Jadi pada waktu itu genap diperingati 1400 tahun di Santo Benedictus. Nah, yang perlu dicatat adalah ini bukan satu-satunya medali yang sah, karena ada berbagai macam medali yang tidak bentuknya persis seperti ini. Tapi ini hanya yang paling terkenal dan paling lazim. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara menjumpai medali yang berbeda gambarnya atau desainnya dengan ini, itu oke-oke saja. Yang penting adalah bahwa di satu muka itu ada gambar Santo Benedictus dalam posisi yang bagaimanapun. Di muka lain itu ada salibnya. Dan biasanya di salib itu ada huruf-huruf yang menjadi singkatan dari kata-kata doa dan kata-kata suci yang akan kita lihat berikut ini. Next. Nah, ini tampak muka Santo Benedictus mengenakan kukula atau jubah kebesaran khas rahib yang ada tudung kepalanya itu. Dan tangan kanannya memegang salib. Next. Tangan kiri Santo Benedictus memegang peraturan yang merupakan buku yang menjadi pedoman dari biara-biara Benediktin, Trapis, Sistersian sampai hari ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa kami memakai sebuah peraturan yang sudah berjalan selama 1.500 tahun. Ya, itu tanda dari stabilitas dari hidup monastik atau hidup membiara para rahib. Di sini yang terbaca adalah Regula Monacorum Obsculta Ofili Precepta Magistri et Inclina Aurem Cordis. Ini adalah kutipan dari kata-kata awal peraturan Santo Benedictus. Dengarkanlah ya anakku pengajaran gurumu dan condongkanlah telinga hati. Nanti mungkin kita akan melihat lagi. Next. Nah, ini dia. Di sini ada gambar piala beracun dan ada ularnya itu yang keluar dari piala. Dan di sebelah kanan adalah burung gagak kesayangan Santo Benedictus yang siap membawa pergi roti yang diracuni oleh musuh Santo Benedictus. Kalau kita membaca riwayat Santo Benedictus akan diungkapkan kisah-kisah ini. Ini diambil dari riwayat Santo Benedictus yang ditulis oleh Santo Gregorius Agung, sekali lagi, dalam dialog-dialog jilid yang kedua. Kita teruskan. Next. Nah, di atas piala dan burung gagak tertulis Crux Sancti Patris Benedicti atau salib Bapa Suci kita Benedictus. Next. Nah, Santo Benedictus di sini dikelilingi oleh suatu semboyan. Eius inobito nostro presentia muniamur. Semoga kita dikuatkan oleh kehadirannya pada saat ajal kita. Karena Santo Benedictus memang dikenal sebagai pelindung kematian yang bahagia atau yang damai. Karena dia sendiri
meninggal di Kapel Monte Cassino setelah menerima komuni dan dalam postur yang berdiri dan mengangkat tangan ke surga. Jadi sebuah postur yang penuh dengan pujian. Sementara dia sendiri ditopang oleh para rahib. Jadi kematian ini memberi ilham bahwa salib Santo Benedictus atau medali Santo Benedictus akan juga membantu kita semua dalam menghadapi kematian dengan bahagia. Next. Di bawah ini ada tanda ex Sancto Monte Cassino. Ya, jadi ini dari Monte atau gunung. Monte Cassino itu artinya gunung Cassino. Ya, karena biara ini berada di puncak gunung yang menempel di dekat kota Cassino. Di lereng gunung biara itu adalah kota Cassino. Ini adalah dari tanda bahwa ini adalah medali jubileum 1400 tahun Santo Benedictus. Ya, kita teruskan. Next. Nah, ini adalah muka yang belakang. Ini tampak belakang. Di sini ada semboyan yang harus dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ya, CSSML, NDSMD itu artinya adalah Crux Sacra Sit Mihi Lux, Numquam Draco Sit Mihi Dux. Artinya, kiranya salib suci menjadi cahayaku, kiranya naga adalah lambang dari iblis, jangan pernah menjadi pemimpinku. Ya, kita teruskan. Tampak belakang sama, yaitu CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, seperti tadi yang di depan. Nah, kita teruskan. Next. Pax, ini adalah artinya damai. Ini adalah semboyan Benediktin, semboyan khas Benediktin, yang dijumpai di atas gerbang biara. Kalau kita pergi ke biara Benediktin itu seringkali, tidak selalu ya, tapi kebanyakan biara Benediktin memiliki kata-kata ini di atas gerbangnya. Dan biasanya juga rahib Benediktin menulis kata-kata ini entah di awal atau di akhir surat menyurat atau pesan-pesan yang ditulisnya. Begitu. Terus kan kita. Nah, kemudian lingkaran ini adalah terisi juga dengan huruf-huruf yang harus kita baca dari sebelah kanan atas. Ya. VRSNSMV. Kita teruskan ke kiri, ya searah jarum jam. SMQLIVB. Va de retrosatana, numquam sua demikian sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Ya, ini agak beritme sedikit. Ini adalah sebuah doa pengusiran setan. Ya. Enyahlah setan, jangan sekali-kali menggodaku dengan kesia-siaan. Yang kau unjukkan itu adalah racun. Ya, ini mengacu kepada racun yang hampir saja diminum oleh Santo Benedictus tadi itu. Minumlah sendiri racun itu. Nah, itu dia. Jadi Santo Benedictus itu sebenarnya pada waktu makan biasanya dia disuguhi anggur oleh para rahib yang jahat itu. Tetapi ketika kemarahan mereka sudah memuncak, maka pada hari itu dia disuguhi anggur bercampur dengan racun. Maka di sini diserukan, minumlah sendiri racun itu. Iya. Next. Nah, untuk informasi selanjutnya, silahkan melihat ke tautan ini, yaitu sebuah buku tentang medali atau salib Santo Benedictus yang ditulis oleh Dom Prosper Géranger. Ini adalah seorang rahib Benediktin, abbas yang terkenal, yang mendirikan kembali biara Solem di Perancis dan juga mempromosikan kembali Ordo Benediktin di Perancis yang pada tahun 1790 itu dibubarkan oleh pemerintahan revolusioner pada waktu itu. Jadi di Perancis pada waktu itu tidak ada rahib karena semuanya sudah dibasmi. Entah dibubarkan, disuruh pensiun atau dibunuh. Jadi tergantung, kalau tidak mau mengikuti ya mereka akan dihukum mati. Begitu apa yang terjadi di dalam sejarah
Perancis di tahun-tahun itu. Nah, selain itu juga Dom Ronge merintis restorasi liturgi dan nyanyian Gregorian. Ya, bahkan biaranya kemudian dikenal sebagai biara yang mempromosikan penyegaran kembali nyanyian Gregorian. Sehingga sampai sekarang nyanyian Gregorian itu bisa dinikmati di dalam perayaan-perayaan liturgis gereja. Nah, beliau ini mengarang buku dalam bahasa Prancis tentu saja mengenai medali Santo Benedictus yang masih merupakan buku terlengkap, informasi yang terlengkap, yang tidak hanya menyajikan apa yang sudah saya sajikan tadi, tetapi juga berbagai macam kisah, kesaksian tentang mukjizat, tentang kemujaraban dari medali Santo Benedictus itu, yang ketika digunakan, dimanfaatkan dengan iman, dapat memberikan hasil yang sungguh membahagiakan, dapat memberikan hasil yang di luar harapan manusia pada umumnya. Nah, itu semua bisa dibaca di buku tentang medali itu. Baik, saya kira uraian mengenai medali cukup sekian sebelum kita melangkah ke topik yang lebih serius. Apakah mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lebih dahulu? Silakan dilanjut, Dom. Silakan dilanjut. Iya. Saya teruskan kalau begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang pencarian akan Allah. Tadi kita sudah bicara mengenai racun-racunnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini banyak orang mencari. Maaf Ibu, sebelumnya sampai pukul berapa saya harus bicara supaya saya bisa mengatur iramanya. Jam 9 kurang 15 mungkin? 9 kurang 15. Oke, 9 kurang 15 itu berarti jam 9 itu adalah jam jam 9 dikurangi 5. Jam 9 kurang seperempat, Ibu mengatakan? Iya, Dom. Oke, baik. Seperempat jam. Oke, baik. Nah, terima kasih. Saya mendengar penjual es di kejauhan. Betulkah? Ada suara penjual es di jalan terdengar dari sini. Maaf, Dom. Ada Betul. orang jualan malam-malam. Jualan apa itu? Roti. Oke. Kenapa orang jualan malam-malam? Cari rezeki. Oke. Tapi kalau dari segi konsumen sendiri, apa ada orang yang mau keluar untuk beli roti malam-malam? Mungkin ada, Dom. Karena setiap malam dia lewat. Mungkin buat breakfast besok pagi. Begitu. Baik. Tentunya orang yang keluar untuk mencari roti ini orang yang mencari kebaikannya, Bu. Bukan mencari kejahatannya. Nah, sebenarnya di dunia ini semua orang ingin mencari kebaikan. Cuman, nah ini masalahnya, yaitu tidak tahu kemana mencarinya dan sampai sejauh mana. Maka banyak orang yang baginya kebaikan itu berarti membeli roti untuk sarapan. Itu sudah merupakan bagian yang paling top. Mungkin dia sudah mengidam-idamkan setiap malam Bapak tukang roti itu akan lewat dan akan menawarkan roti sobek coklat yang disenanginya atau roti pisang yang disenanginya untuk sarapan.
Kalau tidak ada roti pisang, maka dia akan kecewa sekali. Nah, tetapi apakah benar bahwa roti pisang ini akan menimbulkan kekecewaan? Apakah pantas roti pisang ini menimbulkan kekecewaan? Saya kira tidak pantas. Hanya itulah peristiwa hidup kita sehari-hari. Dan kalau kita amati juga kehidupan kita sendiri, sebenarnya manusia ini selalu ada dalam situasi mencari. Seperti misalnya kita sekarang berhadapan di dalam konferensi online ini, ya kita semua saling mencari informasi, mencari kontak rohani, mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menambah keimanan kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan mungkin juga bisa mengisi waktu. Jadi mungkin ini ada waktu yang nanggung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, maka saya mengisi waktu. Nah, jadi seperti apa yang dicari, kita pun bisa mencari sesuatu yang lebih daripada itu. Tetapi yang jelas adalah bahwa manusia selalu ada dalam situasi mencari. Bahkan di dalam tidur pun, dia bermimpi dan mencari sesuatu yang tidak didapatkan di dalam dunia ini. Jadi seringkali mimpi kita itu merupakan suatu pelaksanaan atau suatu perwujudan dari apa yang tidak terwujud di dalam dunia nyata. Sehingga dia diwujudkan oleh pikiran kita di dalam dunia pikiran, dunia imajinasi. Demikian seterusnya. Nah, tetapi kalau kita amati, semua yang kita cari, semua yang kita kejar itu selalu di baliknya tersembunyi suatu keinginan akan kebahagiaan, akan kedamaian, dan akan ketenteraman. Mari kita lihat kutipan berikut ini dari Mazmur 62. Ini bahasa Latinnya karena kami mendaraskan semua doa dalam bahasa Latin sebanyak 8 kali sehari. Jadi 1 kali di malam hari dan 7 kali di sepanjang hari. Nah, ini adalah doa dari Mazmur 62. Ya, terjemahannya ada di halaman berikut ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadaku. Kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kata-kata yang sangat berisi karena kerinduan itu, pencarian itu dialami tidak hanya oleh pikiran dan jiwa, tetapi juga oleh tubuh. Maka kita ingat bagaimana misalnya Allah menggunakan naluri kita, menggunakan nafsu-nafsu jasmaniah kita untuk membuat keturunan. Nah, tetapi keinginan-keinginan jasmaniah ini juga bisa diarahkan kepada tujuan-tujuan yang lain. Tidak hanya berketurunan saja, tetapi juga diarahkan untuk menghayati kerinduan kita akan Allah. Maka di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja dan para mahaguru gereja, itu kalau Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian mengenal kitab yang namanya Kidung Agung. Nah, Kidung Agung itu oleh para bapak gereja dilukiskan sebagai gambaran atas cinta antara Allah dan manusia, antara Allah dan gereja, antara Allah dan jiwa manusia perseorangan. Ya, jadi di situ digambarkan bagaimana kemesraan yang terjalin antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai perwujudan dari kedekatan antara jiwa dan Allah yang mungkin terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, dan pastilah terjadi
di dalam kehidupan kekal yang akan dialami oleh orang-orang kudus Allah, atau yang sudah dialami oleh orang-orang kudus Allah di surga bersama Allah Tritunggal. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya di balik dari segala macam kejahatan yang ada di dunia ini, ternyata ada kebaikan yang tersembunyi di dalam tujuannya. Saya beri contoh. Kita tadi bicara mengenai racun. Ya, banyak orang ingin minum anggur tetapi mereka minum racun. Anggur itu adalah lambang dari cinta Allah. Anggur itu adalah lambang dari kemabukan atau keterlarutan kita ke dalam kehidupan yang ditawarkan Allah kepada kita, yaitu kehidupan penuh dengan sukacita surgawi. Tetapi orang lebih suka dengan sukacita duniawi yang sifatnya itu terbatas. Maka orang misalnya lari ke dalam kepuasan-kepuasan yang memang dirindukan oleh tubuhnya, oleh emosinya, oleh daya intelektualnya. Tetapi kepuasan itu ketika sudah didapat, membuat orang menjadi muak dan kembali lagi ke nol. Nah, ini adalah sifat dari kepuasan atau kesenangan duniawi, yaitu tidak pernah menjadi sesuatu yang kekal, tetapi selalu berulang dan kembali lagi kepada kehausan. Kalau kita sudah kenyang, kita merasa mual dan muak, tidak mau lagi. Sampai nanti terjadi kelaparan. Berbeda dengan kesenangan atau kenikmatan surgawi yang tidak akan pernah membuat orang merasa muak, tetapi akan membuat orang terus ketagihan. Ini bedanya. Nah, maka kalau kita melihat, disitulah terjadi siklus yang mematikan bagi orang-orang yang terjebak di dalam pencarian kesenangan duniawi tanpa mengetahui bahwa sebenarnya di balik kesenangan duniawi itu adalah hasrat yang hanya bisa dipenuhi oleh kesenangan surgawi, yaitu persatuan dengan Allah, baik di sini maupun di sana nanti. Nah, karena itu maka apa yang perlu kita refleksikan, saya kira sederhana, yaitu mengikuti semangat Santo Benediktus seperti yang akan kita lihat berikut ini. Kita melompat sedikit ke slide yang terus. Iya. Ini adalah awal dari peraturan Santo Benediktus yang disebut sebagai prakata atau prolog. Dengan kata-kata terkenal yang tadi sudah dikutip oleh medali Santo Benediktus, Obsculta Ofili, Precepta Magistri. Nah, ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Dengarkanlah, hai putraku, perintah gurumu. Oke. Perintah. Saya mengatakan pengajaran. Ya, beda-beda ya, tidak apa-apa. Saya akan terjemahkan, dengarkanlah, hai anakku, hai putraku, pengajaran gurumu, dan condongkanlah telinga hatimu. Terimalah dengan ikhlas dan penuhilah dengan nyata petunjuk Bapa yang mencintai engkau, supaya melalui jerih payah ketaatan, engkau kembali kepada Allah yang telah kau tinggalkan, melalui ketidaktaatan yang malas. Ya, jadi di sini pentingnya kita membuka mata hati untuk mendengar dan menjadi tahu bagaimana sebenarnya yang harus kita cari dan apa yang harus kita cari. Kita teruskan pada slide berikutnya. Next. Di dalam tata penerimaan para saudara, diperhatikan di sini, dicatat oleh Santo Benediktus juga bahwa harus diperhatikan apakah novis itu benar-benar mencari Allah. Nah, ini adalah kata-kata yang kemudian diambil menjadi judul dari acara kita itu, yaitu pencarian akan Allah, mencari Allah. Itu dalam bahasa Latin adalah quaerere Deum. Ya, jadi seorang novis harus dilihat apakah dia benar-benar mencari Allah, apa dia rajin dalam karya Allah atau dalam berdoa, apakah ia rajin dalam ketaatan dan dalam praktek-praktek kerendahan hati.
Nah, itulah yang kira-kira bisa menjadi sedikit bekal bagi kita untuk bagaimana kita bisa mencari kenikmatan dan kesenangan surgawi yang pada akhirnya adalah Allah sendiri. Sebab kalau kita sudah bertemu dengan Allah, maka kita tidak akan bisa lepas dari Dia. Asalkan kita selalu membuka telinga hati kita. Ya, jadi kita kembali lagi kepada slide yang di atas tadi. Tapi ya, nah ini dia. Ya, ini dia. Nah, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Tetapi demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Nah, ini adalah bayangan dari kehidupan kekal yang digambarkan oleh Mazmur 62 versi Latin atau 63 versi Indonesia. Nah, saya cukupkan sekian dulu, karena ini sudah 15.46 atau 9:4 waktu Indonesia Barat. Silakan Ibu kalau akan memberikan pertanyaan atau komentar atau Iya, apapun yang belum jelas yang bisa saya bantu. iya. Terima kasih.